Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Hadir kembali dalam suatu pembahasan yang amat substantif. Sebagaimana yang saya sampaikan di pembukaan tadi, itu adalah Quran Surat Al-Isra 85. Baiklah, saya bacakan secara lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Lebih lanjut, saya bacakan tafsirnya. Dan mereka, yakni orang-orang kafir Mekah, bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang ruh. Apakah hakikat ruh itu? Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Hanya Dia yang mengetahui hakikat ruh itu, dan tidaklah kamu, wahai manusia, diberi pengetahuan kecuali sedikit dibandingkan keleluasan objek yang diketahui atau dibandingkan dengan ilmu Allah. Itu adalah tafsir yang saya dapatkan dari, sekali lagi ini, NU Online, yaitu quran.nu.or.id. Pengetahuan tentang ruh itu memang amat sedikit, tetapi bukan berarti tidak bisa diketahui sebagaimana Al-Isra tersebut. Maka dari itu kami mencoba mengelaborasi bagaimana memahami Al-Isra 85 itu dalam perspektif ruhani. Bahwa kami dari Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara adalah sebuah tarekat arwahi, sehingga kami fokus pembahasannya dalam perspektif ruhani. Oleh karena itu, kami juga ingin ikut mewarnai bagaimana pemahaman umat dalam memahami agama ini. Tentu kami dalam rangka udkhulu fisilmi kafah, pemahaman literasi terkait dengan hal yang sifat material sudah amat banyak, tetapi dalam perspektif ruhani yang nyaris tidak ada. Bahkan tentang ruh tadi, Allah sudah menyatakan dengan tegas, hanya sedikit sekali yang paham. Namun sedikit dari yang tak terhingga, nah ini yang perlu dipahami. Bahwa Allah itu maha tak terhingga. Seberapapun nilainya, ketika dikalikan maha tak terhingga atau menggandeng yang tak terhingga, maka hasilnya tak terhingga. Walaupun ilmu kita sedikit, pemahaman kita sedikit, tetapi ketika menggandeng hal yang maha tak terhingga, maka hasilnya limit tak terhingga. Itulah konstruksi ilmiahnya. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan Quran Qadim dalam perspektif ruhaniyahnya. Mungkin agar bahasan ini lebih rileks dan lebih mudah dipahami, kita mencoba mengelaborasi dalam kajian yang ringan-ringan saja, tetapi ini amat substantif. Pertama, memang tidak bisa ruh itu dideskripsikan, karena ia berasal dari alam qadim, dia berasal dari alam ruhani, sesuatu yang tidak terdefinisi dan terdeskripsi.
Maka dari itu sedang ramai sekarang ya dibicarakan oleh ulama-ulama dunia yang masyhur, yang sering keluar masuk TV, sering tampil di medsos, ribut tentang nama ruh, sibuk tentang entitas ruh itu apa, ia makhluk atau bukan gitu. Biarkan beliau-beliau itu sibuk mencari di literasi, mencari di buku-buku itu, mencari di kitab-kitab, dan pasti tidak akan ketemu. Karena ruh berasal dari alam qadim, alam rasional, alam realitas, tentu tidak akan mampu memahaminya. Beda dimensi. Ingin paham tentang ruh, harus naik dimensinya, harus equal. Jadi saya agak santai kali ini, saya jadi teringat Rocky Gerung gitu ya. Statement Rocky Gerung agak bagus juga itu. Dengkul ketemu dengkul, akal ketemu akal, tetapi masih kurang lengkap. Jadi saya tambahkan ruhani ketemu ruhani. Jadi harus equal gitu. Ketika kami mendeskripsikan tentang ruh, maka kita akan turun pemahamannya menjadi pemahaman yang limitasi. Biarkan dia ada dimensi kodimnya. Tidak perlu kita turunkan ke alam yang realitas yang limitasi ini. Namun agar mudah umat memahami, ada baiknya kita mencoba membandingkan antara ruh-ruh yang ada di semesta ini gitu. Ini pertanyaan yang paling mendasar. Apa perbedaan antara ruh manusia dengan ruh kucing, ruh kambing, ataupun ruh monyet? Bisakah membedakannya? Ketika ruh dimaknai sebagai daya hidup, maka ia tidak berbeda satu dengan lainnya. Ruh manusia juga tidak berbeda dengan ruh kambing, tidak berbeda dengan ruh kucing. Ketika berlepas dari jasad, maka jasad itu mati, apapun itu entitasnya. Ketika ruh bermakna sebagai daya hidup. Namun ruh manusia lebih dari itu. Dia mempunyai potensi nur iman dan nur kitab, sebagaimana As-Surah 52. Dan sesungguhnya yang membedakan manusia dengan entitas lain di semesta ini adalah tentang potensi nur iman dan nur kitab. Walaupun kita pernah mendengar bahwa manusia adalah hewan yang berakal, tetapi kalau kita cermati, ternyata hewan pun berakal. Karena akal selainnya adalah otak. Dan ketika hewan mempunyai otak, maka dia pun pasti berakal. Hanya memang yang membedakan adalah kualitasnya. Monyet juga berakal karena volume otaknya kecil, dia punya keterbatasan. Demikian juga seluruh hewan yang lain, kucing, anjing, bahkan anjing punya kecerdasan juga. Artinya seluruh makhluk yang mempunyai otak pasti dia berakal. Sehingga gugurlah pendapat bahwa manusia adalah hewan yang berakal. Satu-satunya yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah ia mempunyai potensi nur iman dan nur kitab. Mari kita coba elaborasi perjalanan ruh manusia dari mulai tertanam dalam diri kita sampai akhirnya berlepas dari diri kita. Yang pertama yang kita tahu bahwa setelah umur 4 bulan ruh itu ditiupkan ke dalam jasad manusia, dan di situ tentunya sudah ada potensi nur iman dan nur kitab. Saya sudah sering menjelaskan hal tersebut, yaitu yang pada intinya nur iman ketika nanti diaktifasi, dia akan dapat memahami keimanan melalui sistem wasilah. Demikian juga nur kitab itu ketika dibuka, dia akan mampu membaca ayat-ayat yang sifatnya qadim. Pada saat manusia itu masih bayi,
kita bicara rohaniahnya. Tadi kita sudah tahu bedanya roh manusia dengan roh yang lainnya. Pertanyaan saya, siapa yang bisa membedakan roh bayi Islam dengan roh bayi Kristen, dengan roh bayi seorang Buddha, dan roh dari bayi seorang yang ateis? Adakah yang bisa membedakannya? Silahkan renungkan dalam-dalam. Bahkan ini pertanyaan ini saya tujukan kepada seluruh pemimpin umat beragama di seluruh dunia, agar pemahamannya komprehensif, agar pemahamannya substansial, pemahamannya eksistensial, tidak terkotak-kotak dalam pemahaman yang amat terbatas. Baiklah, saya pastikan tidak bisa membedakan, karena ini ilmu rohani. Rohani itu dimensinya lebih tinggi. Akal rasional tidak akan mampu menjelaskan. Profesor sekalipun tidak akan mampu, karena ini ilmu rohani, beda dimensinya. Kemudian ini menjadi menarik ketika saya kemarin nonton sekilas itu ya, YouTube-nya Kumaila. Kurang lebih dia mempertanyakan tentang keadilan, bagaimana seseorang masuk neraka dan masuk surga. Karena ketika misalnya saya sebagai Islam dideklar oleh agama Islam bahwa saya itu masuk surga, atau nilai-nilai yang saya kerjakan adalah masuk surga, tetapi di agama lain dideklar sebagai perbuatan saya perbuatan neraka. Itu hal yang pertanyaan yang sangat logis dan pasti. Sekali lagi saya menyampaikan, pertanyaan Kumaila tidak akan mampu dijawab oleh seluruh pemuka agama di seluruh dunia. Masing-masing punya persepsi, masing-masing punya sudut pandang, masing-masing punya argumentasinya. Tetapi semua argumentasi itu dibatasi oleh ruang dan waktu yang punya limitasi dan pasti tidak akan ketemu, karena ia berada dalam dimensi yang equal. Satu-satunya cara untuk menjelaskan hal ini adalah kita harus naik dimensi dari dimensi kesadaran akal menjadi kesadaran rohani. Sesungguhnya amat sederhana menjelaskan pertanyaan Kumaila itu. Dan akhirnya saya berpendapat Kumaila adalah orang yang cerdas, yang mengkritisi sebuah dogma yang sangat kuat, dan yang pemegang dogma pun takut-takut untuk menjawabnya karena pasti tidak bisa menjawabnya. Dan Kumaila pun juga belum tahu juga, makanya beliau bertanya gitu. Jadi seorang yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak paham hal yang sifatnya ruhania. Padahal itu amat mudah menjelaskan fenomena yang dipertanyakan Kumaila. Yang membedakan manusia yang beriman dengan yang kafir itu apa? Kafir itu adalah peristiwa tertutupnya, terhijabnya rohani kita untuk memahami Sang Maha Ruh. Jadi seorang yang kafir itu adalah orang yang tidak paham dengan Tuhannya, orang yang tidak kenal dengan Tuhannya, itulah kafir. Orang yang beriman adalah orang yang mengenal Tuhannya atau ma'rifatullah. Coba kita urai, apakah konstruksi pemahaman saya cacat? Karena ini dari alam qadim, pasti alam realitas akan mendukungnya, akan mempertanggungjawabkannya, karena dimensi yang tinggi akan mengontrol dimensi yang lebih rendah. The higher dimension command the lower dimension. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa orang beriman adalah orang yang ma'rifatullah,
Dan orang yang kafir, orang yang tidak ma'rifatullah, itu sangat jelas dan sangat tegas, bagaikan bumi dan langit, bagaikan hitam dan putih, bagaikan siang dan malam. Jadi yang membedakan bukanlah sudut pandang, bukanlah merek, bukanlah atribut. Itu semua adalah komponen-komponen limitasi, komponen-komponen sementara yang berubah di ruang dan waktu yang berbeda. Zaman dulu kala, 3.500 tahun yang lalu, agama paling benar di muka dunia ini adalah agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa. 2000 tahun yang lalu, agama yang paling lurus, agama yang paling benar adalah agama yang dibawakan oleh Nabi Isa dengan agama Kristen. 1400 tahun yang lalu, agama yang paling benar, agama yang paling selamat di muka bumi adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad dengan Al-Quran sebagai kitab. Nah, sekarang umat di zaman ini saling mengklaim, saling berargumentasi dengan sudut pandang. Jadi jangankan antar agama, dalam satu agama pun saling mengkafirkan karena salah berlogika, salah berargumentasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa manusia secara rohani itu semua adalah sama, karena rohani adalah merupakan percikan ilahiyah. Dia berasal dari alam qadim, dia adalah berada di ordinat 0,00, yaitu sebuah ordinat pada gelombang mutlak, gelombang dari Sang Maha Qadim. Manusia menjadi berbeda-beda, manusia menjadi menjauh dari ordinat tersebut karena terhijab oleh nalurinya, oleh akal rasionalnya, oleh dirinya, yang sehingga dia lupa untuk mengenal dirinya. Nah, yang selamat hanyalah manusia yang beriman, manusia yang mengenal Tuhannya. Tuhan tidak pernah menyebutkan merek agamanya, merek alirannya, merek firqoh-firqohnya, tetapi Allah amat generik, Allah amat universal menyebutnya bahwa yang selamat adalah orang yang beriman. Orang yang tidak selamat adalah orang yang kafir. Orang beriman adalah orang yang ma'rifatullah, orang yang kafir orang yang tidak ma'rifatullah. Ini clear. Sebagai tambahan dari kesimpulan kami bahwa seluruh rasul di muka bumi ini dalam sejarahnya tidak pernah menyalahkan rasul-rasul sebelumnya, tidak pernah menyalahkan kitab-kitab sebelumnya. Rasul selalu menyatukan segala persepsi dan sudut pandang. Ketika siapapun dia, tokoh agama apapun, ketika tidak mampu menyatukan, berarti itu bukan sesuatu yang mutlak. Itu adalah relatif. Relatif adalah domainnya akal rasional. Ketika nilai-nilai mutlak itu hanya satu, itulah yang disebut dengan agama tauhid. Agama yang bisa menyatukan sudut pandang, agama yang bisa menyatukan seluruh perspektif, karena ia adalah qadim, ia adalah berdimensi tinggi, ia berasal dari alam ruhani yang bisa mempersatukan seluruhnya. Itulah kebenaran yang mutlak, yang tidak terbantahkan oleh apapun, oleh perspektif dan sudut pandang. Demikian, semoga ini menjelaskan. Namun karena ini bahasan yang menarik, akan kita sambung lagi dengan bahasan-bahasan lebih lanjut tentang ruh. Billahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.